Gubernur Lampung Arinal Junaidi Kamis siang mengancam akan menutup perusahaan yang terbukti membuang limbah minyak mentah bercampur oli ke Laut Lampung. Kasus pencemaran laut tersebut masih dalam penyelidikan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, tingkat Kabupaten, Polda Lampung, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sekarang sedang dikaji, kalau memang itu ada yang melakukan pelanggaran ya saya akan tutup. Udah begitu aja, singkat aja. Tetapi ini timnya masih turun, lingkungan hidup, kelautan, dan dari pusat. Mudah-mudahan juga bersama Pol Air. Tapi ini kejadiannya baru pertama kan. Artinya kalau itu perusahaan di Lampung yang melakukannya itu akan transmisi. Saya tutup. Limbah minyak bercampur oli yang berwarna hitam pekat dan menggumpal itu mengotori laut di 3 kabupaten, yakni di Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Limbah minyak tersebut kini telah menepi mengotori pantai. Selain dikeluhkan nelayan karena berdampak menurunnya hasil tangkapan ikan serta mengotori perahu dan alat tangkapan ikan, limbah juga mencemari pantai wisata yang berdampak pada sepinya pengunjung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Proyek sanitasi berupa pembuatan sarana air bersih dan MCK di Desa Waisin di Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat tidak bermanfaat bagi warga sekitar dan kondisinya terbengkalai. Sejak selesai dibangun pada 2020 lalu, sumur bor di lokasi kamar mandi umum ini tidak bisa difungsikan oleh warga karena tidak tersedianya arus listrik dari PLN. Ada airnya ya? Kerja ya itu airnya. Mesin di dalam sumur bor tidak menyala sehingga tidak bisa menyuplai air ke kamar mandi. Warga terpaksa membawa air sendiri dari rumah dengan ember saat akan memanfaatkan kamar mandi umum ini. Kalau hujan ya bisa airnya ada. Kalau nggak hujan ada airnya? Nggak ada airnya? Bawa. Oh, ember? Iya. Oh. Nah, Ini buat apa ada ini kalau nggak ada airnya? Ya nggak ada. Bawa ember. Bawa ember? Kalau ada hujan ada air kita. Kalau nggak hujan ngambil di sana jauh. Jauh ngambilnya. Jadi kalau mau pakai WC ini bawa ember? Iya. Proyek yang menelan anggaran 350 juta dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat ini dibangun 6 ruangan kamar mandi lengkap dengan kakus di dalamnya, 1 unit sumur bor dan menara bak penampungan air. Di dalam bangunan juga terpasang kabel listrik baik saklar dan lampu, namun sayangnya tidak ada arusnya. Oke. Di mana? Di dalam itu. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diminta untuk memasangkan arus listrik PLN agar proyek senilai ratusan juta ini tidak sia-sia dan bermanfaat bagi warga sekitar. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemerintah Kota Bandar Lampung Kamis pagi menerima bantuan 4 unit alat pencacah sampah plastik dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Lampung. 4 alat pencacah sampah plastik ini nantinya akan dioperasikan oleh Dinas Kebersihan Kota. Wali Kota Bandar Lampung mengatakan dengan adanya mesin pencacah sampah plastik ini diharap dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung tentang sampah. Dari sekitar 200 ton sampah yang dihasilkan masyarakat di Kota Bandar Lampung setiap harinya, hanya sekitar 100 ton yang masuk ke tempat pembuangan akhir bakung. Sekitar 100 ton sampah nantinya akan diolah di unit pengolahan sampah atau UPS dan bank sampah yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Nanti kalau kita bicarakan gimana caranya supaya ini bisa memang benar-benar bisa menjadi PAD Kota Bandar Lampung. Dan kalau bisa mengangkat pariwisatanya juga industri dari Kota Bandar Lampung, kenapa enggak? Dan ini mudah-mudahan jadi contoh untuk kita Kota Bandar Lampung. Kita pengen Kota Bandar Lampung ini cantik ya, karena kita tahu bahwa dengan kita menghibahkan mesin pencacah plastik ini pastilah itu akan bermanfaat bagi Kota Bandar Lampung sendiri, terutama untuk kebersihannya ya Bu ya. Mudah-mudahan sampah-sampah plastik itu bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat UMKM. Bank sampah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.
Banyak produk yang dihasilkan dari sampah seperti pupuk organik hingga tas dari kemasan plastik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai upaya membantu masyarakat melintas di jalan utama yang terputus, Pemda Tulang Bawang dan TNI membangunkan jalan antar kecamatan. Lokasinya di lahan pertanian yang selama ini tidak bisa dilewati di wilayah Desa Gunung Tapa Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang. Pemerintah daerah menganggarkan dana Rp700 juta untuk membangun akses jalan tersebut. Selain itu juga pihak Kodim 0426 Tulang Bawang membantu dalam hal pengerjaannya melalui program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD. Ini adalah support yang penting karena ini jalan akses untuk lewat ke kecamatan. Jadi sasarannya tepat dari Pak Dandim yang memilih ini berkoordinasi dengan kami. Jadi harapannya dengan jembatan ini bagus, nanti secara bertahap kita anggarkan lagi. Untuk sasaran fisik sendiri ada 2, yaitu sasaran fisik yang masih terlalu dana, kita ada plafonisasi, kemudian kita keramik, kemudian kita cat ulang, kita profil, dan kita percantik. Kemudian untuk sasaran di sini, kita adalah pembangunan badan jalan, kurang lebih panjang 1 km. Kemudian ada gorong-gorong di tengahnya, kita kerjakan ketebalan kurang lebih 2-3 meter untuk penimbunan jalan. Warga merasa sangat senang karena akhirnya bisa mendapat akses jalan baru agar jarak tempuh untuk ke pusat kota lebih dekat. Masyarakat ya lewat jalan ini bisa tembus, bisa lewat ke tembusan ke arah Kecamatan Gedung Meneng. Coba harapan kami kayak gitu. Ini termasuk akses untuk satu-satunya Pak ya? Iya, akses jalan untuk tembusan ke terobosan ke arah kecamatan. Termasuk ke areal pertanian juga Pak? Iya Pak, ke areal perkebunan pertanian. Pembangunan jalan diharapkan akan rampung dalam 30 hari ke depan, supaya masyarakat lebih mudah melintas antar kecamatan dan memudahkan warga mengirimkan hasil pertanian. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.